Jadi, kalau memang kenyataannya, anggaplah itu asistennya Nikita yang bernama Mail, itu juga tidak pernah ada pertemuan dengan korban. Apalagi Nikita Mirzani. Seharusnya itu dikenakan pasal 369. Nah, pasal 369 KUHP, kalau saya jelaskan secara ringkas, itu disebutkan barang siapa ya dengan maksud untuk secara melawan hukum memaksa seseorang ya dengan ancaman pencemaran, bukan ancaman pemerasan atau pencemaran tertulis atau akan membuka suatu rahasia. Tentunya di dalam pasal tersebut ya itu memang untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain. Ya kan? Nah, yang supaya ya orang tersebut memberikan sesuatu kepada seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain. Nah, kalau pasal itu digunakan atau diterapkan, ya tadi saya akan garis bawahi, memaksa seseorang ya dengan ancaman pencemaran. Berarti ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau akan membuka suatu rahasia itu masih mempunyai korelasi dengan pasal 27 B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10. Itu masih secara korelatif ya, itu masih punya pautan. Tapi kalau pasal 368 ya, itu sangat jauh. Kalau kita bicara secara rasionalitas hukum. Nah, kalau memang pasal 369 itu diimplementasikan kepada Nikita Mirzani dan asistennya Mail, tentunya ini akan sangat jauh untuk bisa diterapkan pasal TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu pasal 3 dan pasal 4. Nah, TPPU, coba kita konstruksikan posisi Nikita dengan Mail jika yang dipakai adalah pasal 369. Kalau 368 kan tadi Abang bilang udah pasti enggak, karena pertemuannya bukti itu tidak real. Karena karena maya bukan real. Ya, kan taruhlah pengacaranya hilaf, terus taruhlah pasal 368, ternyata enggak korelatif dengan apa yang dilakukan Nikita. Sangat dipaksakan. Secara hukum harusnya 369. Ya. Nah, bagaimana posisi Nikita? Misalnya efek hukumnya, ancaman hukumannya, dan lain-lain antara Nikita dengan si Mail. Kalau yang kita pakai adalah pasal 369. Kalau sekarang ini pasal berlapis itu hukumannya, kalau saya uraikan ya, itu mengenai pasal yang dikenakan oleh si Nikita Mirzani itu 6, 9, 20. Undang-undang ITE kena ancaman hukumannya 6 tahun. Pasal 368 pasal ancaman hukumannya 9 tahun dan tindak pidana pencucian uang ancaman hukumannya 20 tahun. Tapi kalau itu dipakai dengan pasal 369, emang 369 itu ancaman hukumannya 4 tahun. Nah, cuman kan persoalannya gini, konstruksi pasal itu harus mempunyai rasionalitas hukum. Kita kan bicara hukum, ada yang namanya rasionalitas, ya kan, dikedepankan. Sekarang kita bayangkan, semua di dalam peristiwa hukum yang terjadi, ya, yang terkait dengan Nikita Mirzani dan saudara Mail, ya,
itu tidak pernah terjadi interaksi secara real. Itu semua terjadi secara maya. Mana bisa itu diberlakukan pasal 368? Gitu loh. Harus pasal 369 supaya mempunyai korelasi dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10. Nah, kalau itu diterapkan, apa konsekuensi hukumnya? Tentunya akan berimplikasi bahwa pasal 3 dan pasal 4 TPPU ini akan sangat lemah. Karena begini, pasal 3 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu kan cuma hanya menunjukkan mens rea, menunjukkan adanya niat jahat untuk menyimpan atau menyamarkan hasil kejahatan. Ya kan? Nah, sementara di dalam pasal 4-nya itu adalah untuk menunjukkan unsur-unsur yang uang itu yang disimpan, yang disamarkan, ya kan? Apakah ada keterkaitan pihak lain yang memfasilitasi untuk terwujudnya suatu perbuatan pencucian uang. Perbuatan tindak pidana kalau di dalam hukum pidana istilahnya itu actus reus, gitu kan? Nah, secara filosofis hukum pidana, seseorang dimintai pertanggungjawaban secara pidana kalau itu bisa dibuktikan yang namanya mens rea dan actus reus itu harus terbukti secara bersamaan. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, itu sebenarnya suatu kejahatan terhadap diri pribadi seseorang. Karena hukum pidana lahir ya itu mengedepankan hak asasi manusia. Pak, kembali ke video tadi. Itu kan yang bersuara di situ adalah Mail dan mengatasnamakan Niki menurut rekaman itu. Nah, apapun pasalnya, bagaimana dengan posisi Niki dengan Mail di sini? Kita tidak tahu bukti apa yang dimiliki Polri lainnya kan, karena kan pasti mereka di HP-nya disita dan lain-lain, pasti ada bukti lain yang muncul di rekaman suara Mail itu dan disebut nama NM di sana. Nah, gimana Pak? Secara hukum posisi Mail dan Nikmir dalam ya untuk salah satu bukti ini yang muncul ini dulu kan? Ya sebenarnya secara esensial hukum bahwa setiap subjek hukum itu adalah cakap hukum. Cakap hukum artinya setiap subjek yang sudah dewasa itu bisa diartikan dia bertindak secara hukum itu disamakan bahwa tindakannya itu cakap. Nah, subjek hukum dengan subjek hukum lainnya itu berdiri sendiri, otonom. Nah, dia tidak bisa menjadi otonom karena di bawah naungan badan hukum. Misalnya perusahaan, bentuk PT, CV, dan sebagainya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah Mail sebagai asisten Niki Mirjani itu ada nggak surat pengangkatan secara sah? Itu satu, ya kan? Kedua, bagaimana membuktikan ya Mail itu bisa mewakili posisi seseorang untuk mengatakan kepada individu lain? Apakah ada kuasanya? Ya kan? Karena itu penting gitu loh, supaya ada penegasan bahwa orang tersebut itu jelas dia memposisikan sebagai apa, sebagai subjek hukum itu mewakili siapa dan sebagainya lah. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan untuk bisa kita eksplorasi mengenai tentang legal standingnya Mail. Gitu. Nah, itu selesai berarti apa namanya? Sebenarnya ini kita punya banyak celah
dari konstruksi hukum yang dibangun itu untuk setidaknya mengurangi ancaman hukuman terhadap dia. Nah, lalu dari pasal tadi yang 368 yang kita anggap khilaf itu naruhnya, terus pasal 27 dan 45 kan kemudian masuk ke pencucian uang. Nah, ini kan saya sih waktu tahu bahwa ada pasal pencucian uang, saya agak kaget karena tindak pidana pencucian uang itu tindak pidana yang cukup rumit. Karena kan kita pernah ngobrol tentang TPPU-nya si Harvey Muiz, kan abang nanya dia nyuci duit siapa, nyucinya kemana gitu kan. Nah, ini berawal dari omongan main tiba-tiba ke TPPU. Nah, kalau dari konstruksi pasal ini bang, gimana bisa menarik benang merah bahwa apa yang dilakukan oleh Mail kemudian nanti ujungnya adalah tindakan pencucian uang dan juga ada mimpi di situ. Ya, kalau itu pasal 368 dengan kacamata hukum tetap diberlakukan, sangat berpotensial pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang itu terrealisasi. Tapi kan ini ironis banget. Itu loh. Tapi kalau pada kenyataannya peristiwa hukumnya itu tidak dilakukan oleh tersangka, ya kan, yang sebagaimana dipersangkakan pasal-pasal tersebut yaitu 368 diubah menjadi 369. Nah, itu sangat kecil berpotensi untuk dikenakan tindak pidana pencucian uang. Jadi Nikita Mirzani hanya dikenakan Undang-Undang ITE. Itu yang terjadi karena saya di sini awalnya mau menjelaskan jangan juga gitu loh Nikita Mirzani yang belum tentu dia melakukan pemerasan, tapi itu sudah distigmatisasi gitu loh. Iya, dilabelisasi sebagai orang yang melakukan pemerasan. Padahal kita tadi sudah bahas secara ringkas. Pemerasannya di mana? Orang semuanya itu terkait dengan ancaman pencemaran kok. Gitu loh. Masa kalau kita sanding 369 ancaman pencemaran. Dengan pasal 27 ancaman pencemaran. Kalau pasal 368 irasional. Gitu loh, irasional. Jadi kita kembali lagi, saya sarankan kepada pengacaranya, segeralah untuk melakukan pra peradilan. Ya kan? Karena disitulah kita akan berdialektika hukum dengan hakim untuk menjelaskan pasal per pasal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa para tersangka. Apakah itu dibenarkan konstruksi hukumnya atau tidak? Saya rasa sih begitu. Jadi abang menyarankan kita sebaiknya melakukan pra peradilan. Karena ini menarik. Pasal berlapis itu menimbulkan dialektika hukum. Yang tadi abang menjelaskan. Iya. Dan kenyataannya tidak ada yang namanya disebutkan ancaman pemerasan. Kita tadi udah eksplorasi pasal per pasal. Tidak ada ancaman pemerasan. Yang ada ancaman pencemaran. Mungkin bisa ditegaskan kembali mungkin Bang. Ukuran untuk seseorang dikatakan diperas itu seperti apa Bang? Apalagi kan ada negosiasi di sini ya. Nah itu bisa dikatakan pemerasan itu seperti apa? Betul, memang ada negosiasi. Pertanyaan saya, negosiasi itu secara real gak antara pelaku dengan korban? Tidak pernah ada. Oleh asistennya, ada gak interaksi secara real? Tidak ada, itu maya. Bagaimana diterapkan ke dalam pasal yang sekarang ini ya, yang beredar ya, 368. 368 itu faktor determinan
pelaku dengan korban itu harus saling interaksi secara real. Tidak maya. Makanya pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 itu sudah tepat. Itu sudah tepat implementasinya. 368 Ya. 368 menimbulkan dialektika hukum. Gitu loh. Menimbulkan dialektika hukum menjadi suatu perdebatan secara rasionalitas hukum. Karena kan ini efeknya kan TPPU kalau ini diberlakukan. Saudari Nikita Mirzani berpotensial kena hukuman 20 tahun. Tapi terlepas saya tidak membela Nikita Mirzani, saya tidak membela siapapun, saya cuma hanya bicara dalam konteks hukum yang objektif gitu loh. Nah, tapi abang udah pernah dengar rekamannya pembicaranya Mayo sama Reza itu? Sudah pernah dengar? Sebagian. Nah, menurut abang ada nggak unsur pemerasan di situ, di dialog Maya antara dua orang? Kalau saya tadi kan sederhana, ada tidak ada atau tidak ada. Selama itu tidak ada interaksi, pasal 368 dipertanyakan. Kalau pasal 27 selesai kita amini. Gitu loh. Ya kan? Karena kalau pasal 27 diberlakukan sangat jauh untuk masuk ke dalam TPPU. Itu karena kan dari awal saya udah kasih gambaran tadi. Nikita itu terstigmatisasi, sudah terlabel individualnya itu sebagai dugaan pelaku pemerasan. Padahal dugaan pelaku pemerasan itu menimbulkan pasal-pasal yang penuh dengan dialektika. Jadi tidak bisa juga serta-merta gitu loh. Karena Nikita juga punya hak asasi gitu loh. Dia harus yang dilindungi dalam dirinya dia selama itu belum terbukti ya. Makanya disinilah peran pihak kepolisian membuktikan pasal 368 ada nggak pertemuan secara real antara pelaku dengan korban. Buktikan. Kalau itu sudah dibuktikan, mungkin relevan. Tapi kalau itu tidak pernah terbukti, bahkan tidak pernah diketemukan, jangan dipaksakan. Gitu loh. Relasinya dengan pasal yang lainnya tidak. Jadi sangat jauh banget. Kalau 27 ini kan dunia maya. Gitu loh. Kalau pasal undang-undang TPU itu ekses dari perbuatan. Makanya kan di dalam tindak pidana pencucian uang itu dicari dulu predikat crime-nya. Pidana awalnya. Enggak. Nah, tapi kan terlepas itu penggunaan pasalnya itu tidak tepat. Sebagai pakar hukum, abang sendiri bagaimana menilai video rekaman itu, rekaman percakapan Maya dengan si Reza itu? Oh, kan kita tidak mau juga hanya dengan karena ada kesalahan penggunaan pasal lalu kita bilang yang dilakukan Maya itu tidak salah, gitu kan? Karena di situ terang-terangan entah itu secara persuasif, tapi emang dia meminta uang kalau enggak bakal begini. Gitu. Itu sebenarnya peristiwa itu sudah banyak ditanggapi ya, ditanggapi oleh banyak orang, karena katanya melihat eksistensi Nikita sebagai public figure artis. Kalau kita kan tahu suaranya artis itu kan pengaruhnya besar, ya kan, makanya dia mempunyai nilai bargaining possession lah kalau orang bilang, ya kan. Nah, cuman kan apa yang dikatakan oleh di dalam cerita-cerita tersebut, ini jangan-jangan endorsement gitu loh.
ya kan? Cuman tidak diterjemahkan di dalam perikatan. Atau cuma hanya karena ini menjadi sangat areal abu-abu lah ya. Kalau kita mengacu, karena di situ juga kita tidak bisa tarik secara jelas, tapi kita bisa menarik secara jelas bahwa di sana terjadi komunikasi di dunia maya kan gitu. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus diimplementasikan pasalnya? Tadi saya udah menjelaskan pasal-pasal berlapisnya Nikita Mirzani kan, yang sebaiknya itu penerapannya pasal apa supaya pasal dengan pasal yang lain dengan peristiwa hukumnya itu mempunyai korelasi gitu. Maksud saya sih, saya intinya di situ. Jadi kohesi antara ikatan antara pasal itu. Iya, saya melihatnya di situ secara substansialnya. Sip, Oke ya, bagus. thank you. Sebenarnya ini kan masalah skincare ya. Ini kan terkait produsen dengan konsumen. Ya, entah itu produsennya itu pada level di bawah 1 derajat, ya, atau dia sebagai memang bukan produsen aslinya, tapi kan itu udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya kan? Di situ ada hak konsumen secara fundamental. Di situ juga ada kewajiban produsen secara fundamental. Ya kan? Jadi tidak bisa orang awam itu mereview suatu produk. Karena produk tersebut juga ya itu kalau sudah mendapatkan izin dari BPOM itu berarti dinyatakan sudah lolos verifikasi untuk bisa dipasarkan di masyarakat. Karena itu ada aturannya juga, ada peraturan juga di dalam BPOM itu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di dalam sekarang ini, konteks kekinian sekarang ini kan ada si A mereview produk, si B mereview produk, si C mereview produk. Capability yang bersangkutan itu apa gitu loh, capability-nya. Ya kan? Dia nggak punya legal standing untuk mereview produk. Karena dia juga bukan orang yang di-endorse oleh produsen. Saya rasa sih demikian ya.